Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang Ustadz akan membacakan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kalian dapat memahami dan menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, dan visual. Lalu yang kedua, kalian dapat memahami dan menyelesaikan masalah hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, kalian dapat memahami dan menjelaskan dinamika gerak tarik. Lalu yang keempat, kalian dapat memahami dan menjelaskan prosedur kombinasi pola gerak dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang, usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan tradisional. Lalu yang kelima, kalian dapat memahami dan menerima sikap sesuai dengan makna simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, siapkan peralatan belajar kalian seperti buku, pensil dan penghapus, dan stabilo. Langsung saja kita mulai pembelajaran 1, yaitu muatan bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari wujud benda. Yang pertama adalah benda padat. Bentuk benda padat selalu tetap, artinya jika benda itu dipindahkan kemanapun bentuknya tidak akan berubah. Contohnya kelereng pada gelas tersebut. Kelereng adalah benda padat, dimasukkan gelas ya tetap menjadi kelereng, tidak bisa mengikuti bentuk gelas. Itu adalah ciri-ciri benda padat. Selanjutnya ada benda cair. Benda cair selalu bentuknya berubah menyesuaikan bentuk wadahnya. Artinya, jika air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan seperti botol. Jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya juga seperti gelas. Contohnya air di dalam gelas tersebut, pasti dia akan mengikuti bentuk gelas. Lalu kalau air dimasukkan ke dalam botol, air tersebut pasti akan mengikuti bentuk botol.
Selanjutnya ada benda gas. Benda gas berbeda dengan jenis benda lain. Benda ini sulit diamati, tetapi benda gas dapat dirasakan. Nah, contohnya gas yang ada di dalam balon tersebut. Selanjutnya kita ke pembelajaran 1 muatan matematika. Nah, selanjutnya kita ke pembelajaran 1 yaitu matematika. Kesetaraan satuan jarak kilometer dan meter. Satuan-satuan panjang yang diketahui orang pada umumnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh satuan jarak. Setiap naik satu tangga dibagi dengan 10. Lalu setiap turun satu tangga dikalikan 10. Nah, km adalah kilometer, kalau hm adalah hektometer. Kalau DAM sama dengan dekameter, kalau M adalah meter, DM adalah desimeter, CM adalah sentimeter, lalu mm adalah milimeter. Nah, di sini ada perubahan dari kilometer ke meter. Yang pertama, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Lalu yang kedua ada perubahan dari meter ke desimeter. 1 meter sama dengan 10 desimeter. Nah, selanjutnya ada perubahan desimeter ke sentimeter. 1 desimeter sama dengan 10 sentimeter. Lalu ada perubahan sentimeter ke milimeter. 1 cm sama dengan 10 mm. Lalu ada perubahan dari meter ke desimeter ke sentimeter. Ya. 1 meter sama dengan 10 desimeter dan sama dengan 100 cm. Lalu ada perubahan 1 km ke dekameter, lalu ke desimeter. 1 km sama dengan 100 dekameter dan 10.000 desimeter. Lalu perhatikan soal berikut ini. Jarak rumah A ke rumah B adalah 7 km. Nah, lalu jarak rumah B ke rumah C adalah 5 km. Berapa jarak rumah A ke rumah C dalam satuan meter? Ya, mari kita kerjakan bersama-sama. Diketahui jarak rumah A ke rumah B sama dengan 7 km, sama dengan 7.000 meter. Lalu jarak rumah B ke rumah C sama dengan 5 km, sama dengan 5.000 meter. Yang ditanyakan adalah berapa jarak dari rumah A ke rumah C dalam satuan meter. Lalu dijawab, jarak rumah A ke rumah B ditambah jarak rumah B ke rumah C sama dengan 7.000 meter ditambah 5.000 meter, hasilnya 12.000 meter. Jadi jarak rumah A ke rumah C adalah 12.000 meter. Bisa ya anak-anak? Mudah kan? Selanjutnya kita ke pembelajaran 1 yaitu SBDP.
tentang gerak dalam tari. Gerak pada tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan dengan teratur. Lalu contoh gerak kepala yaitu menoleh, menengok, dan menggeleng. Contoh gerak tangan yaitu merentangkan tangan, melambaikan tangan, dan mengangkat tangan. Perhatikan contoh gerak kepala dan tangan berikut. Yang pertama ada gerakan menengok. Lalu yang kedua ada gerakan menggeleng. Lalu yang ketiga ada gerakan mendongak. Lalu ada gerakan merentangkan tangan. Lalu ada gerakan melambaikan tangan. Lalu ada gerakan tangan diangkat ke atas. Sekarang kita memasuki pembelajaran 2, bahasa Indonesia. Membuat simpulan dari teks percakapan tentang wujud benda. Teks percakapan merupakan teks yang berisi pembicaraan antara dua orang atau lebih mengenai suatu topik. Topik artinya inti pembahasan. Simpulan merupakan pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya. Cobalah membuat simpulan. Dari buku pena 3B halaman 31. Di situ sudah ada teks percakapan antara dua orang tentang wujud benda. Cobalah tuliskan simpulan kalian tentang percakapan tersebut. Pembelajaran 2 PJOK. Teknik memantulkan bola basket. Menggiring bola atau dribbling adalah cara membawa bola dengan memantul-mantulkannya ke lantai. Seperti gambar berikut. Cara menggiring bola yang benar adalah dengan satu tangan, yaitu tangan kiri atau tangan kanan. Lalu kegunaan menggiring bola yaitu mencari peluang serangan, menerobos pertahanan lawan, dan memperlambat tempo permainan. Menggiring bola dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggiring bola rendah, posisi di bawah lutut, dan menggiring bola tinggi, posisi lebih tinggi dari lutut. Sekarang kita ke pembelajaran 2 muatan PPKN, yaitu tentang manfaat sikap tolong-menolong. Tolong-menolong dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, atau dimanapun kita berada. Menolong orang lain merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Manfaat sikap tolong-menolong antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meringankan beban orang yang sedang kesusahan. Yang kedua, meringankan pekerjaan orang lain. Yang ketiga, mempererat hubungan antar sesama. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kemanusiaan. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, benda-benda di sekitar kita memiliki wujud yang berbeda-beda. Ada yang berwujud benda padat, berwujud benda cair, dan berwujud benda gas. Lalu yang kedua, gerak tari yaitu gerakan tubuh secara berirama. Lalu kesimpulan yang ketiga, memantulkan bola adalah gerakan dasar permainan bola basket. Lalu kesimpulan yang keempat, menolong orang lain merupakan perbuatan yang terpuji.
Berikutnya ada tugas harian bahasa Indonesia. Yang pertama, amatilah benda-benda di rumahmu. Lalu kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan wujudnya. Lalu ada tugas harian PJOK. Buatlah video memantulkan bola ke lantai dengan satu tangan diulangi 10 kali. Dikumpulkan ke Ustadz pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 paling lambat pukul 9 malam. Sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama Ustadz. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.